Anak sayang, kamu akan menyesal menculik istri Pangeran Ayodhya. Tenang Dewiku, kau akan kubawa ke negeri yang jauh lebih kaya dari Ayodhya. Kereta emas akan menyambutmu setibanya kita di Alengka Dirija. Akhirnya, wanita yang pernah kudambakan selama puluhan tahun bisa kudapatkan. Inilah Widowatiku yang mengukirkan kecantikannya di dalam relung hatiku, yang membuat aku selalu gandrung, tidak berkesudahan, sampai aku menyuntingnya menjadi permaisuriku. Persiapkan keramaian selama 40 hari 40 malam dalam upacara perkawinanku nanti. Wibisana. Baik, Kanda Maharaja. Saya yakin lebih dari itu pun bisa Dinda lakukan. Tapi masalahnya, apakah Dewi itu bersedia menjadi istri Kanda? Ada urusan apa? Dia mau atau tidak mau? Perkawinan. Bila salah satunya tidak mau, itu bukan lagi dinamakan perkawinan, tapi pemerkosaan. Hanya kaum begal dan perampoklah yang biasa melakukan hal seperti itu. Kanda adalah seorang maharaja yang sangat terkenal di seluruh daratan Selong dan seberang lautan sana. Hal itu
sangat memalukan. Kamu jangan macam-macam, Wibisana. Bagaimana dia bersedia kawin denganku? Sementara suaminya sangat tampan. Kanda seorang maharaja yang kaya raya. Sementara kelemahan para wanita adalah dengan emas, permata, kain sutra, dan segala gemerlapnya kemewahan. Lalu? Biarkan dulu dia istirahat dengan tenang di Alengka. Biar matanya silau oleh kekayaan Kanda Maharaja. Sesudah itu, Kanda mulai sering memberikan hadiah emas dan permata. Dengan begitu, hatinya pasti akan runtuh. Kemudian akan menerima cinta Kanda Maharaja dengan sukarela. Kamu benar, Wibisana. Pikiranmu memang cemerlang. Tapi, dia mau tinggal di mana? Kalau di istanaku, bagaimana mungkin aku bisa kuat? Kalau Kanda Maharaja percaya, biarkan dia berada di kaputren putri saya. Trijata bisa menemaninya, dan mungkin bisa Kanda gunakan untuk merayu hati perempuan itu, supaya bisa mencintai Kanda Maharaja. Kamu memang cerdas, Wibisana. Suruh Trijata kemari. Dan menemani Widowatiku kalau dia siuman nanti. Aku ingin istirahat. Baik, Kanda Maharaja. Hei! Siapa kalian? Berani-beraninya masuk ke daerah saya. Aku Ramawijaya dari Ayodhya. Seluruh bumi ini milik dewa. Aku dan adikku berhak menapakinya kemanapun kami suka. Kamu yang menaklukkan gagak raksasa di negeri Mantili? Tidak salah. Kurang ajar. Mohon ampun, Ksatria. Hamba menyerah. Sebenarnya aku berhak membunuhmu. Karena kamu telah lancang berani menyerangku tanpa sebab. Mohon ampun, Ksatria. Siapa namamu? Hamba Sambarawa, raja dari sekalian lutung yang ada di hutan ini. Oh ya, kamu tahu arah ke negeri Alengka? Kalau tidak salah, di seberang Laut Selatan. Namanya Selong. Rajanya sangat jahat, Tuan. Kalau Tuan ada perseteruan dengan dia, ribuan rakyat hamba siap membantu Tuan. Terima kasih. Mungkin nanti aku akan memerlukannya. Nah, sekarang kau boleh pergi. Terima kasih, Tuan. Dasar lutung, bukannya berterima kasih, malah menyerang. Sekarang tugasmu di bumi ini harus segera dimulai. Kau harus mencari dua orang pamanmu yang bernama Sugriwa dan Subali. Mereka berada di hutan Gua Kiskenda. Kemudian nanti kamu akan bertemu dengan dua orang ksatria utama dari Ayodhya. Mengabdilah kepadanya. Karena keduanya adalah kekasih Dewata. Berangkatlah. Baik, Kyang.
Siapa kamu? Saya Sugriwa dari Gua Kiskenda. Kakak kandungku yang menyiksa aku dengan cara begini. Gusti, kamu tidak usah berbaik-baik padaku, Trijata. Aku tetap pada pendirianku. Hanya satu orang yang kucintai seumur hidupku, Kanda Rama Wijaya. Dan katakan pada Uak Murahwana, aku akan bunuh diri kalau dia berani sedikit saja menyentuh kulitku. Tugas saya kan hanya menemani Gusti, supaya Gusti tidak kesepian. Romo Wibisana yang menyuruh. Itu hanya akal bulu saja, Trijata. Aku tahu. Pelan kamu akan menceritakan bagaimana baiknya Uak Murahwana. Bagaimana emas dan permatanya melimpah ruah. Jawab dengan jujur, Trijata. Kita sesama wanita. Uak Rahwana memang menyuruh saya melakukan itu, Gusti. Tapi Romo Wibisana tidak. Romo mengajak Gusti ke kaputren saya untuk menghindari sikap kurang ajar Uak Rahwana. Terus terang, saya ikut prihatin terhadap nasib Gusti. Seluruh keluarga Kedaton sangat tahu bagaimana sikap kasar Uak Rahwana terhadap wanita. Rahwana tidak akan bisa melakukannya kepadaku. Karena dia tidak akan bisa mendapatkan Sinta. Karena Sinta tanpa nyawa adalah bangkai, bukan lagi Sinta. Kalau saja saya mampu, ingin sekali rasanya saya membebaskan Gusti dari negeri ini. Terus terang, Gusti, saya tidak betah tinggal di sini. Saya benar-benar merasa tersiksa, Gusti. Kenapa? Bukankah negeri ini kaya raya? Dan sebagai putri seorang pangeran, kamu bisa mendapatkan apapun yang kamu inginkan. Terkadang, saya bertanya-tanya kepada Dewata, kenapa Romo dan saya dilahirkan sebagai manusia, sedangkan keluarga Romo yang lain adalah Denawa, yang masing-masing membawa watak yang sangat jauh berbeda. Itu sebabnya saya sangat bahagia sekali ketika diberi tugas untuk menemani Gusti. Trijata, maukah kau menjadi saudaraku? Gusti, hamba akan melindungi Gusti, apapun yang terjadi. Gusti Sugriwa datang, Gusti. Kau menantangku, Sugriwa? Oh, ternyata dua orang itu yang membebaskanmu dari hukumanku. Hah? Mereka tangan Dewata yang membebaskan orang yang dihukum dengan cara sewenang-wenang. Aku menuntutmu, Kanda, untuk membersihkan namaku dari tuduhan yang kau timpakan kepadaku. Kamu tidak pernah cerah, Sugriwa.
kamu tidak akan pernah bisa mengalahkanku. Aku lebih baik mati dengan kepastian yang jelas bahwa aku tidak pernah bersalah. Bahwa aku tidak pernah secuil pun berniat untuk mengkhianatimu, Kanda. Apalagi melakukan kelicikan. Selama ini aku harus menanggung tuduhan keji yang kau timpakan kepadaku. Di samping aku harus menderita siksaan yang tidak terperikan sakitnya bertahun-tahun. Dengarkan rakyat Gua Kiskenda. Bahwa rajamu lah yang telah melakukan kelicikan. Dia sengaja menghukumku untuk menguasai hadiah dari Dewata. Aku Kanda Subali. Bahwa kamulah yang telah melakukan kesalahan. Kamu ingin menjadi raja di Gua Kiskenda ini dan menyuntik Dewi Tara untuk menjadi istrimu tanpa ada orang kedua. Lalu untuk membenarkan tindakanmu, kamu menuduhku berbuat lancung. Kamu telah menutup telingamu untuk tidak mendengar penjelasanku, Kanda. Ya. 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 Cukup Resi Subali. Kekejaman Tuan sudah seperti binatang. Ada urusan apa Tuan mencampuri urusanku? Hah? Aku tidak bisa melihat segala sesuatu yang berlebihan. Tindakan Resi kepada adik kandung sendiri sudah melewati batas kepatutan sebagai Resi. Artinya Tuan merasa lebih pantas menghadapiku. Aku semakin yakin bahwa Sugriwa adalah kebenaran yang tertindas. Dan aku terlahir untuk kepanjangan tangan orang-orang tertindas. Pancasona! Rupanya ajian itu yang diceritakan Sugriwa. Begitu tubuhnya jatuh ke tanah, maka dia bisa hidup kembali. Sugriwa, tidak bohong. Ini memang cairan warna putih. Itu berarti otak dari Mahisasura dan Lembusura. Sugriwa! Ternyata Sugriwa benar. Sebaiknya kau bebaskan Sugriwa. Dia tidak dusta. Dia sangat patuh kepadamu, Subali. Ya! Jangan! Biarkan dia terusir. Mumpung kamu punya alasan untuk mengusir dia. Ucapanmu sudah benar, Subali. Dia khianat! Dia mau membunuhmu! Tapi nyatanya darah putih itu memang ada, bukan? Ya! Tapi apa kamu tidak malu? Hah? Sudah marah-marah begitu dan memukuli adikmu habis-habisan. Lalu mau baik-baik kembali? Di mana harga dirimu? Hah? Di mana harga dirimu, Subali? Aku cuma mengingatkanmu, Subali. Terserah kalau kamu berpihak kepada kebohongan jiwamu. Cuh!
Sugriwa, kemarilah, Sugriwa. Maafkan aku, Sugriwa. Sebenarnya, ucapanmu dulu itu benar, Sugriwa. Kanda. Bopo. Maukah kamu maafkan aku, Griwa? Dari pertama saya berusaha untuk memaafkan Kanda. Sejak pertama Kanda mengusir saya pertama kali. Sugriwa, kamu harus menggantikan aku menjadi suami dan ayah dari anakku. Dan perintahlah rakyat Gua Kiskenda ini dengan adil dan penuh kasih sayang. Baik, Kanda. Kalau begini terus, kesabaranku bisa habis, Wibisana. Lalu, apa yang akan Kanda lakukan? Apakah Kanda menginginkan kejadian yang menimpa diri Dewi Widowati terjadi lagi pada Dewi Sinta? Menurut Trijata, Sinta tetap mengancam akan bunuh diri jika Kanda berani menyentuhnya. Akan kuhancurkan seluruh kayangan dewa kalau nasib Sinta seperti Widowati. Aku tahu, para dewa sengaja bersekutu memusuhiku. Mereka selalu menghalang-halangi keinginanku. Sabarlah, Kanda. Tunggulah beberapa waktu lagi. Sebuah batu pun akan berlobang jika terkena tetesan air. Apalagi hanya hati manusia. Siapa kamu? Hamba Anoman, putra Anjani. Hamba disuruh Eyang Kotama untuk mencari Paman Subali dan Sugriwa. Yang kata beliau ada di negeri Gua Kiskenda. Kamu jangan mengaku aku anak muda. Kakakku Yunda Anjani belum bersuami. Keliru kamu kalau mengira bahwa aku percaya kau sebagai anaknya. Hamba salah satu keajaiban yang ada berlaksa-laksa di Mayapada ini. Apa yang mustahil di tangan Sang Pencipta? Di mana sekarang ibumu? Ibu dijemput oleh para Hapsari menuju kayangan. Hamba dibesarkan oleh alam. Dipungut anak oleh Betara Bayu. Dan diajari kebijakan oleh Sang Narada. Itu ayahku. Tapi secuil pun kamu tidak ada kemiripan dengan ayahmu. Kerasa gerusu, layaknya kaum kerah. Kurang ajar. Cukup, Anila. Buktikan kalau kamu benar-benar putra dari Yundaku Anjani. Hamba dilahirkan di pinggiran telaga Somala. Eyang hamba seorang resi bernama Kotama. Dan eyang putri hamba adalah Dewi Indradi.
Ibu hamba mempunyai 2 orang adik yang bernama Paman Subali dan Sugriwa. Cukupkah penjelasan hamba? Kalau kamu benar-benar putra Dewi Yundajani, sebutkan nama kecil saya dan Kanda Subali. Menurut ibu, nama kecil paman berdua adalah Guarsa dan Guarsi. Paman. Maaf, Paman. Apa kedua tuan itu kesatria dari Ayodhya? Dari mana kamu tahu? Yang Gotama. Beliau menyuruh hamba untuk mengabdi kepadanya. Ya. Terimalah salam bakti hamba, Gusti. Kalau diperkenankan, hamba bersedia mengabdi kepada Paduka. Saya terima sembah baktimu, Anoman. Saya senang kalau kamu mau bergabung dengan kami. Kanda. Gusti. Daerah selatan masih sangat wingit, Gusti. Terutama di perbukitan Reksamuka. Bagaimanapun juga, saya harus menjajaki tempat yang paling dekat dengan daratan Alengkadirja. Baru kita akan menentukan langkah selanjutnya yang harus kita tempuh. Apakah dengan membuat kapal? Atau dengan bagaimana yang lebih bagus nantinya? Mungkin Gusti memerlukan pengawal. Biar hamba sendiri yang mengawal Gusti. Tidak usah, Paman. Biarlah kami berdua. Paman lebih penting melakukan pembenahan di Gua Kiskenda. Biar bagaimanapun juga, Paman sebagai pemimpin baru harus bisa menyesuaikan diri. Iya. Iya. Baik. Baik, Gusti. Benar kata Sugriwa. Saya merasakan ada makhluk-makhluk halus di sekitar sini. Tapi mereka kelihatannya takut terhadap kita, Kanda Rama. Iya. Lihat, Dinda. Mungkin itu daratan Alengkadirja. Bagaimana keadaanmu saat ini, istriku? Mungkin akan lebih baik kalau kita mendirikan sebuah pesanggrahan di sekitar sini, Kanda. Supaya pemikiran kita untuk membebaskan Yunda Dewi akan tetap bergelora. Seperti ombak Laut Selong itu, Kanda. Iya, itu gagasan yang bagus. Tapi kita harus rundingkan dulu dengan Sugriwa. Ayo.
Siapkan panah. Terima kasih, cucuku. Kalian telah membebaskanku dari kehinaan sebagai denawa. Maaf, Tuan siapa? Aku Bathara Gangka, dewa dari segenap binatang bersayap. Aku dikutuk Sang Jagatnata karena telah melakukan kelalaian. Sungguh tersiksa hidup sebagai siluman raksasa. Ramawijaya, sebagai tanda terima kasihku, akan aku tunjukkan tempat pohon Sandilata Mausadi yang daunnya berkhasiat mampu menyembuhkan segala penyakit. Bahkan orang yang telah meninggal dunia sekalipun bisa kau hidupkan kembali. Terima kasih atas kebaikan Bathara. Mudah-mudahan bermanfaat bagi manusia. Aku harus kembali ke Kahyangan. Jadi pendopo 1, pendopo 2, dan pendopo 3 menjadi satu kesatuan. Anak itu tenaganya luar biasa. Tapi kesaktiannya belum teruji. Lapor Tuan, buaya-buaya itu menyerang lagi. 5 rakyat kita dimangsa Tuan. Hanuman, mau kemana? Buaya-buaya itu harus dihajar. Aku ingin ketemu rajanya, Paman. Dia harus ditaklukkan supaya tidak mengganggu lagi. Ayo, kerja lagi. Siapa kamu? Siapa yang mengizinkan kamu masuk istanaku? Hah? Anak buahmu mengganggu rakyatku. Mereka memangsa beberapa orang dari rakyatku. Sungguh aneh omongan Tuan. Buaya memangsa monyet atau menjangan atau apapun
adalah hukum alam. Karena itulah makanan yang diberikan Sang Pencipta kepada kami. Baik, mungkin benar alasanmu itu. Tapi saya minta rakyatmu tidak lagi menyantap rakyatku. Karena kami sedang bekerja untuk kesatria yang akan menghancurkan kejahatan. Kalau rakyatmu masih menyerang rakyatku, artinya kamu sengaja mau berseteru dengan kami. Dan pastinya aku akan hancurkan negeri ini. Kamu bicara seenaknya sendiri, sementara rakyatku mati kelaparan karena tidak ada makanan. Ikuti saja hukum alam yang sudah terjadi selama ribuan tahun. Rakyatmu yang menjadi santapan rakyatku adalah suratan Sang Pencipta semesta. Kurang ajar. Ampun, aku menyerah. Aku minta ampun. Kamu harus ikut aku menemui Gusti Ramowijaya. Ampun, jangan bunuh aku, kasihan rakyatku. Kamu bisa minta ampun kepada beliau. Mudah-mudahan dia mengampunimu. Ayo. Siapa dia? Dia Raja Buaya di sebelah barat, Paman. Rakyatnya selalu mengganggu rakyat kita. Banyak rakyat kita yang jadi korban. Terserah Paman, mau memberikan hukuman apa kepada dia dan seluruh rakyatnya? Ampun, Tuan. Hamba menyerah. Hamba bersedia menjadi taklukan Tuan. Dan akan hamba larang seluruh rakyat hamba menyakiti rakyat Tuan. Ampun, ampun. Bagaimana, Gusti? Siapa namamu? Seraba, Gusti. Kamu bersedia menjadi anggota masyarakat kami? Hamba bersedia, Gusti. Baik. Karena kamu bersedia menjadi warga kaum Wanara, maka di depan namamu akan kububuhi nama Kapi. Artinya kera. Kapi Seraba. Terima kasih, Gusti. Wah. Jadi bagus benar namanya Kapi Seraba. Daripada sebelumnya, nama kok Seraba. Salah-salah orang bisa menyebutnya Serabi. Kalau begitu, aku juga mau ganti nama. Jadi, Kapi Jembaban. Ya, Kakak. Ayo, cepat. Jangan sampai pecah. Batu-batunya taruh sana. Yang lainnya boleh terus, tunggu sebelah sana. Kamu di situ. Rakyat Goa Kiskenda. Tempat ini adalah istana kedua kalian selain Goa Kiskenda. Semua ini hasil karya dan karsa kalian sendiri. Maka, kedaton ini akan kuberi nama dengan Pancawati. Seluruh rakyat Kiskenda, ada sebuah keinginan yang ingin kusampaikan kepada kalian semua. Saat ini, istriku ditawan oleh Maharaja Rahwana dari Alengka Dirija.
Aku hanya ingin mendapatkan kepastian bagaimana keadaannya, kesehatannya, dan keselamatannya. Nah, siapa di antara kalian yang bersedia menjadi utusanku untuk menyelundup ke Alengka Dirja? Saya, Gusti. Ya, kamu ke depan. Kenapa kamu duduk di belakang, Anoman? Sama saja, Paman. Di belakang pun saya masih bisa mendengarkan sabda Gusti. Gusti? Kamu sanggup, Anoman? Kenapa kamu diam saja dari tadi? Hamba tidak ingin mendahului yang lain, Gusti. Mungkin ada yang lebih dulu sanggup daripada saya. Baik. Kalau kamu bertemu istriku, berikanlah cincin ini. Dan pastikan dengan teliti bahwa cincin ini masih cukup di jari manisnya. Pergi. Baik, Gusti. Mudah-mudahan anak itu tidak sekedar berani. Benar, Paman. Seorang telik sandi yang baik, di samping berani, dia juga harus memiliki akal pikiran yang cerdas. Mata batinku mengatakan bahwa Anoman memiliki semua persyaratan itu. Anoman, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu membuat kerusakan di sini? Hamba menggunakan batu dan pohon untuk tumbuhan loncatan hamba menyeberangi lautan. Tapi ternyata tidak berhasil, Paman. Oh. Gusti. Anoman, naiklah ke telunjukku dan melompatlah sekuat tenagamu. Mohon ampun, hamba akan menginjak tangan Gusti. Ya! Ya! Hei, siapa kamu?
Kamu lucu sekali. Dayang cantik, mau kemana? Bolehkah aku ikut denganmu? Monyet? Kok bisa bicara? Sini. Sini. Aduh, lucu sekali. Siapa yang mengizinkan membawa masuk binatang ke Taman Sari? Untuk kesenangan dan kebahagiaan Gusti Dewi Sinta, tidak perlu ada izin-izinan. Aku tidak percaya Dewi Sinta suka sama monyet. Kalau tidak percaya, ya sudah. Sudah lama saya menjadi tawanan di sini. Sementara sampai sekarang, sama sekali tidak ada usaha yang dilakukan Kanda Ramawijaya, baik untuk mengetahui atau mendengar keadaan saya. Ayo cepat. Dapat bunganya, Dayang? Lengkap, Gusti Dewi. Maaf, hamba menemukan seekor monyet lucu. Mana? Ini Gusti Dewi. Dia bisa bicara, Gusti. Mungkin Gusti berkenan untuk sekedar hiburan. Benar kamu bisa bicara? Benar, Gusti. Dayang, bawa bunga itu ke tempat persembahyangan. Dan kamu persiapkan untuk upacara persembahyangan senjakala nanti. Baik. Ampun, Gusti. Maafkan cara hamba memasuki keputaran ini. Hamba Anoman diutus Gusti Rama untuk menyampaikan ini, Gusti. Apa pesan Gustimu? Beliau cuma menyampaikan apakah cincin itu masih muat di jari manis Gusti seperti dulu. Siapa dia? Pangeran dari Ayodhya. Iya, Dayang. Satria itu sangat berani. Berbeda dengan pangeran lainnya yang sudah kalah sebelum berperang. Mudah-mudahan dia menang, Gusti. Dia menang, Dayang. Dia menang. Satria itu mengalahkan gagak raksasa. Oh ya, Puri itu tempat Tuan Putri menghibur diri. Jangan panggil saya dengan sebutan Putri. Panggil saja nama saya, Sinta. Iya, Puri itu memang dibangun untuk menikmati keindahan danau di kala atas maya atau matahari tenggelam seperti sekarang ini. Juga di kala candramala. Seolah rembulan berkalang itu menjadi kembar di langit dan di danau. Lihat, Anoman, cincin ini masih cukup seperti dulu. Katakan pada Gustimu kalau aku masih tetap suci.
Dan kalau Rahwana berani menyentuh kulitku, aku akan bunuh diri. Iya. Kanda Anoman, sampaikan kepada Gusti Ramawijaya, saya Trijata, siap menjadi saksi atas kesucian Dewi Sinta. Semuanya akan hamba sampaikan, Gusti Sinta. Termasuk kesaksian Trijata. Di mana Kanda Rama berada? Gusti Rama telah mendirikan kerajaan monyet di seberang Laut Selong ini. Nama negerinya Pancawati. Kami sedang mempersiapkan pasukan untuk menyerbu kemari. Sebenarnya, hamba bisa membawa Gusti sekarang juga. Tapi Gusti Rama tidak memerintahkan. Hamba mohon Gusti akan tetap bersabar sampai datangnya hari pembebasan. Aku sudah bahagia, sudah ada kabar dari Kanda Rama. Katakan, aku sudah sangat rindu. Hamba mohon diri, Gusti. Hamba ingin melihat-lihat kehebatan negeri ini. Kanda, hati-hati Kanda Anoman. Di sini gudangnya orang sakti. Jangan sampai Kanda tertangkap. Karena kekejaman orang Alengka lebih buas dari binatang. Terima kasih atas nasihatmu, Trijata. Mudah-mudahan Dewata melindungi saya. Hei, ada apa kamu mundar-mandir di sini? Kalian ini benar-benar dungu. Pohon begitu saja pakai dijaga. Apa rakyat Alengka suka mencuri daun? Hah? Atau makan ranting kering? Hah? Hei, pergi dari sini. Pergi kamu. Tak ada seorang pun yang boleh mendekati tempat ini. Pergi. Baik, Tuan Tolol. Ajar. Tangkap. Tangkap monyet itu hidup-hidup. Aku tidak mau tahu bagaimana caranya. Kalau perlu, kerahkan semua prajurit Alengka. Dasar goblok semuanya. Prajurit macam apa kalian? Menangkap monyet saja tidak becus. Baik, Gusti. Ah! Indrajit, menghadapi segala sesuatu itu harus tenang. Tidak usah gerasa gerusu. Baru menghadapi seekor monyet. Sudah seperti menghadapi beruang ngamuk. Saya kesal, Yang Patih.
Prajurit negara adidaya Alengka Diraja yang disegani seluruh negeri sampai ke seberang lautan. Tidak bisa menangkap seekor monyet yang merusak pohon, yang dipuja maharajanya. Bagaimana kalau Romo Maharaja tahu? Beliau pasti murka yang pati. Aku yakin dia bukan monyet biasa, Indrajit. Sebaiknya kamu sendiri yang turun tangan. Iya. Sebaiknya saya pergi ke sana. Minggir semua! Minggir semua! Hei monyet! Lancang kamu memasukkan kepala ke mulut harimau. Karena singanya ompong, Tuan Muda. Oh ya, nama saya Anoman, dari negeri Pancawati di seberang lautan. Semua negeri seberang lautan adalah taklukan Romo Rawana. Saya tidak pernah mendengar nama Pancawati. Sekarang dengarkan baik-baik. Negeri Pancawati akan menghancurkan Alengka Dirja. Kurang ajar! Ambilkan kala rantai naga balun. Hadapkan monyet busuk ini ke depan Romo Maharaja Rawana. Ayo! Ayo jalan! Ayo! Ajari anak buah Tuan untuk menghargai seorang tawanan. Hei, kamu harusnya mendapat perlakuan yang lebih buruk dari ini karena kelakuanmu yang kurang ajar. Tapi Tuan harus ingat, saya seorang telik sandi, bukan pencuri atau rampok. Hei, kamu hanya binatang rendahan yang kurang ajar. Perlakuan yang pantas untukmu adalah seperti binatang rendahan. Bawa dia ke balai pertemuan agung. Bawa dia masuk. Ini tawanannya, Romo. Cium lantai penghadapanku, monyet busung. Siapa kamu? Berani memasuki negeriku? Namaku Rahwana, Maharaja Kaya Raya, mencuri istri orang. Ya. 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 Rupanya kamu ingin pamer ilmu di sini, monyet busuk. Kamu belum tahu siapa Rahwana. Di sini, kesaktian sehebat apapun tidak punya arti secuil pun. Aku ingin tahu, apa kulitmu cukup kebal terhadap api? Indrajit, siapkan kayu bakar di alun-alun. Panggang monyet busuk ini hidup-hidup. Baik, Romo. Wibisana, aku yakin manusia kera itu memang sengaja dikirim oleh pangeran dari Ayodhya untuk kembali mencuri kekasihku Sinta. Wibisana. Iya, Kanda. Perketat penjagaan di rumahmu. Jangan sampai kubuat kau celaka. Kalau sampai terjadi apa-apa dengan Sinta. Kanda Maharaja, tidakkah akan lebih bijak kalau kita membebaskan Anoman dan pergi menemui suami Dewi Sinta untuk berdamai? Wibisana, apa telingaku tidak salah dengar?
Apa maksudmu bicara seperti itu? Karena Kanda Maharaja berada di pihak yang salah. Dan Dewata tidak suka pada seseorang yang suka mengganggu istri orang lain. Mulutmu sangat menyakitkan telingaku, Wibisana. Seharusnya kau sebagai adikku selalu mendukung tindakanku. Seharusnya kamu mempengaruhi Sinta supaya cepat-cepat menerima lamaranku. Bukan malah membela orang lain. Sebagai saudara, saya akan selalu memberikan dorongan ketika Kanda melakukan kebaikan. Dan akan memberikan teguran atau nasihat ketika Kanda berbuat lalai, apalagi sesat. Sungguh, saya tidak mau melihat Kanda Maharaja mendapat kutukan dari Dewata karena melakukan perbuatan yang paling tercela di muka bumi ini. Mencuri istri orang lain adalah perbuatan yang paling rendah, Kanda Maharaja. Kanda, hentikan. Dia adikku sendiri, kasihan. Minggir kamu, Sarpakenaka. Tidak boleh terjadi. Seekor singa punya adik seekor domba. Sudahlah, sudah. Biarkan Yunda Dewi. Mungkin dengan menghajar saya, Kanda Maharaja merasa puas. Saya rela. Saya ikhlas. Saya menjadi seekor domba. Bukan atas kemauan saya. Sebagaimana bukan kemauan Kanda Maharaja untuk menjadi singa. Tapi yang jelas, kita sama-sama putra dari Resi Wisrawa dan Bunda Dewi Sukesi. Siapapun yang berani menentangku, dia adalah musuhku. Walaupun dia adik kandungku sendiri. Saya hanya menjalankan tugas yang diberikan oleh Eyang Prabu Somali untuk meluruskan dan mengingatkan kalau Kanda Maharaja melakukan sebuah penyimpangan. Kamu memang harus kubunuh di sana. Jangan kamu pikir aku tidak tega untuk membunuh adikku sendiri. Jangan, Nanda. Nanda Maharaja, jangan ikuti amarahmu. Dia adik kandungmu sendiri. Kanda Maharaja, kenapa kau tega membunuh adikku sendiri? Kau kejam. Kau kejam, Kanda. Di sana. Siapa yang tertangkap, Dayang? Kata prajurit, dia mata-mata yang tertangkap menyelundup masuk ke dalam kedatun Gusti Dewi. Terus, dia mau dibakar hidup-hidup, Gusti Dewi. Orangnya seperti apa? Wajahnya seperti kerah, Gusti Dewi. Seperti kerah? Iya, Gusti Dewi. Awas! Dinda, jangan dekat-dekat. Apinya mau dinyalakan. Apa kesalahannya? Kenapa harus dibakar hidup-hidup? Mestinya kan diadili dulu. Dia itu mata-mata. Tidak perlu diadili untuk menghukumnya. Dan tidak perlu dibuktikan lagi. Dan yang paling penting, dia itu telah menghina ayahanda Rahwana. Bakar!
Apinya terbang. Hei, dia membawa api itu ke Kedaton. Hei, bahaya! Cepat juga ke Kedaton. Hei, kamu cepat